Taib. Tadi pertanyaannya adalah apakah sukuk ini boleh dijual ke orang lain sebagaimana kita menjual aset? Yang saya pahami seperti ini ya. Pertama dari istilah sukuk terlebih dahulu. Sukuk itu bentuk jamak dari kata sok. Bahasa Arabnya seperti ini tulisannya. Sokun, pakai kaf ya. Sok itu bukti utang di masa silam. Sehingga orang di masa silam kalau dia utang ke orang lain itu biasanya bawa sok. Lalu ditagih sesuai dengan tanggal yang tertera pada sok. Ada salah satu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melatar belakangi beliau membuat penetapan kalender Hijriyah bagi kaum muslimin adalah masalah sok yang tidak ada angka tahunnya. Datang seseorang kepada beliau dan dia mengatakan ya, atau dia mengadukan bahwa fulan punya utang kepada saya dan dia belum mau bayar. Padahal tertera di sini di sok kami akan dibayar di bulan Sya'ban. Akhirnya disodorkan kepada Umar soknya itu. Tertulis bulan Sya'ban, tapi nggak ada angka tahunnya. Lalu Umar mengatakan, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin? Karena nggak ada angka tahunnya. Cuman akan dilunasi di bulan Sya'ban. Terjadilah sengketa antara dia dengan yang memegang utang, yang berutang. Dan Umar kebingungan, ini bulan Sya'ban kapan? Orang itu membawa sok. Orang ini bawa sok. Kemudian sejak saat peristiwa itu, Umar meminta kepada para sahabat, tetapkan ya, untuk kaum muslimin acuan waktu. Akhirnya mereka rapat untuk membuat acuan waktu atau kalender bagi kaum muslimin. Kapan terhitung sebagai tahun pertama sehingga bisa dijadikan sebagai acuan angka tahun. Ini salah satu riwayat ya. Meskipun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya itu adalah surat dari mana? Dari gubernur beliau yang ada di Basrah, yaitu Abu Musa, yang dikirim ke Umar, namun tidak ada angka tahunnya, cuman ada bulannya saja. Baik. Jamaknya adalah sukuk. Bentuk jamaknya sukuk. Namun dalam perkembangannya, istilah sukuk ini digunakan sebagai pembeda dengan saham biasa, di mana sukuk diterbitkan untuk pengadaan properti tertentu. Ya ini istilah yang ada di masyarakat. Misalnya kalau Anda membuat istilah yang baru, sah-sah saja. Karena istilah seperti ini lebih bersifat kepada siapa yang membuat istilah. Jadi dia dijadikan sebagai surat berharga yang diterbitkan untuk pengadaan objek tertentu atau untuk pengalihan hak kepemilikan terhadap objek tertentu. Baik. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sukuk ini diterbitkan oleh PT untuk pengadaan bangunan. Lalu bangunan ini disewakan. Apakah diperbolehkan sukuk ini diperjualbelikan? Wallahu alam, berarti posisi sukuk di sini adalah mewakili kepemilikan aset. Mewakili kepemilikan aset bangunan yang diadakan oleh perusahaan tadi. Karena dia mewakili kepemilikan aset, berarti nilai sukuk sesuai dengan nilai aset. Karena itu ketika PT menerbitkan, anggaplah dalam sebuah bangunan PT menerbitkan 1000 sukuk. Dengan harga satu sukuk misalnya 100.000. Nah, kurang gede ya, 1 juta misalnya. Harga satu sukuk adalah 1 juta. Harganya 1 juta per sukuk. Berarti total nilai bangunan ini, anggap tidak ada biaya yang lain selain dari sukuk. Total nilai bangunan adalah 1 M. Betul ya? 1000 sukuk
dan harga sukuk 1 juta per sukuk. Total nilainya 1 M. Kesepakatannya, bangunan ini akan dikelola oleh PT yang mengelola selama misalnya 10 tahun. Selama 10 tahun disewakan. Di situ akan ada hasil. Dan pasca 10 tahun akan dijual. Di tengah perjalanan, kalau misalnya ada salah satu pemegang sukuk yang dia menjual sukuknya, berarti sama dengan dia menjual aset ini. Menjual aset ini sebagian. Sudah? Aset ini milik bersama dan belum ditentukan pembagiannya. Hanya saja dipahami dia adalah pemilik orang yang memegang 1000 sukuk yang dia beredar ke banyak pihak. Maka aset seperti ini disebut dengan objek milik bersama, objek musya. Disebut dengan objek musya. Sudah? Dan para ulama menegaskan jual beli objek musya hukumnya boleh. Jual beli objek musya hukumnya diperbolehkan selama jelas dari sisi nilai. Nah, ada kemungkinan objek ini akan mengalami peningkatan. Harganya akan naik. Harga objek. Bisa jadi akan naik. Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang ada di kanan kirinya. Sehingga 1000 sukuk yang awalnya harganya 1 M bisa jadi naik. 1 juta per sukuk bisa jadi naik. Jadi misalnya 1,5 per sukuk. Maka saat dijual, bolehlah di situ ada nilai keuntungan. Kemarin saya beli 1 juta, 1 sukuk. Saya jual ke kamu 1 sukuk 1,5. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam.